secara diam-diam dan kemudian akan memperhatikan kamu dan memberikan kayak sesuatu itu, tapi identitasnya disembunyikan. Izin pamit ya kak, mau lanjut. Iya kakak Dike, terima kasih sudah mampir. Buat yang bekerja, selamat bekerja guys, semangat buat pejuang nafkah, semoga rezekinya bertambah, amin ya rabbal alamin, dan sehat selalu. Iya sama-sama. Oke, untuk Andika sendiri nih, atau mungkin kamu punya, hai Arbia, punya pandangan lain nih? Kalau pandanganku ya kak, semuanya sama ya, itu sama semua, dimana ketika mau meminjam atau ketika mau sesuatu sama kita tuh baiknya luar biasa, nggak pernah tanya kabar, tiba-tiba tanya kabar langsung, kitanya malah malu gitu kan. Mau dipinjemin takutnya nggak dibayar, dipinjemin ya bayarnya susah. Jadi susah banget ya kita jadi orang tuh, serba salah. Iya benar, nggak ada Bang Doni ya, nggak ada Bang Doni, nggak ada deh, serba salah banget ya kak ya. Jadi tapi kalau aku ya kak, kalau aku itu pertama kali itu akan aku kasih, tergantung nominalnya. Kalau misalnya sedikit, hanya 50 ke 100 ribu aku kasih. Itu aku kasih juga sekaligus menguji teman tersebut. Itu cara aku. Nah, pertama kali dia itu amanah, maka kali kedua itu aku kalau dia butuh lagi, misalnya lagi susah, aku pinjami. Tetapi ketika dia pertama kali nggak amanah, nah kali kedua jangan harap kau dapat dakiku aja kau nggak akan dapat. Itu diriku sih. Nah, kalau Kak Yura sendiri itu gimana ya? Hampir sama juga sih, teman-teman yang lain itu semua tentang manis di awal ya, di belakang itu nantinya gimana nggak tahu lah, pura-pura lupa, bahkan ada yang pura-pura mati ya. Iya benar ya, kalau kita lihat itu kebanyakannya teman-teman yang selalu ya DM atau inbox kita ya untuk minjem ya, minjem uang, minjem baju. Kadang ada minjem baju, mau pergi ini las-las bajunya dirobekin, atau mungkin lagi kotor nggak dicuci langsung dipulangin. Itu aku paling nggak suka sama orang-orang seperti itu ya. Nah, atau mungkin mau minjem sepatu ya. Jadi seperti kita bilang ya, dimana ketika kita mendapat inbox yang seperti itu, yang mau minjem atau mungkin kita yang mau meminjam ya, kita tuh pikir-pikir dulu, apa kita bisa nggak jadi seorang yang amanah gitu ya, apa yang kita mintakan bisa nggak kita kembalikan, atau mungkin apa yang orang itu pinjam sama kita, apa bisa kita ikhlas jika dianya tidak bisa memulangkan ya. Jadi kita coba untuk bertanya diri kita sendiri. Di saat dia butuh dia datang, di saat dia nggak butuh boro-boro sapa negur pun enggak. Benar. Jadi hari ini tuh kita tetap di konsep yang sama. Waalaikumsalam. Nah, dimana kita tuh tetap membahaskan inbox. Iya, kita tetap membahaskan inbox story, cuma dalam topik yang lain ya. Kemarin itu kita membahaskan topik yang berbeda dengan hari ini. Nah, hari ini tuh kita mau tahu pernah nggak kalian itu menerima inbox, atau mungkin kalian yang inbox teman kalian untuk mengingatkan soal utangnya, atau mungkin kalian yang menerima inbox tersebut, tiba-tiba teman kalian itu hilang kabar tahun yang lalu ya. Hilang kabar nih, contohnya ya kak, setahun yang lalu. Ya, jadi kemarin itu sempat ada yang ngikutin kayak ada pikiran yang negatif, itu cuman apa sih, ngeganggu mood kita aja, dan kalau udah terganggu ya pasti kita emosi, terus ujung-ujungnya berantem. Iya benar. Pengen benar sendiri. Benar. Ya pokoknya kalau lagi ribut kita nggak usah terlalu ngikutin emosi, kita lebih baik kontrol diri sendiri dulu. Kecuali kalau dia yang emang udah emosi, kayaknya kita tuh nggak tahu kita salahnya, mungkin dia lebih tahu ya dari kita, kamu gini. Nah, kita jangan balik ngerespon marah, yaitu namanya marah sama marah ya meledak. Pasti akan keluar semua bahasanya. Iya benar. Aku sendiri udah lewatin semua kayak keributan kayak gitu, namanya ya masa pacaran, LDR ataupun real, itu udah ngerasain semuanya. Iya benar. Kayak gitu aja sih tipsnya. Iya, karena karena itu bisa memicu pertengkaran kayak yang Loli. Salah angkat Salah angkat nggak tuh? Aku tabok. Salah emot, mau ketawa mau ketemu. Jadi
kayak yang pertama untuk menjalani sebuah udah komitmen nih untuk ini aku sama dia, jadi harus terbuka, jangan udah dibiarkan dulu rasa nyaman rasa sayang baru ada yang namanya kejujuran dan keterbukaan. Walaupun sebenarnya kita bisa menerima tapi ada sedikit rasa kecewa ya untuk hal seperti itu. Jadi jangan seperti itu, jadi lebih baik di awal itu terbuka. Karena nanti lama-lama juga bakalan terbuka keburukan kita masing-masing ya, itu dia. Nah, untuk Andika sendiri nih, gimana pandangan kamu? Atau mungkin kamu punya resep rahasia, ya secret resep rahasia tentang suatu hubungan yang langgeng kayak gimana nih? Kalau aku ya kayak, kalau aku sih ada dua resep sih. Oh wow, ada 2 resep guys. Oke, apa tuh? Yang pertama sih kalau pandangan aku ya, kalau yang pertama itu kita harus memperlakukan keluarga itu seperti keluarga kita, keluarga hubungan pacar kita itu seperti keluarga kita sendiri sih. Iya. Kadang banyak orang yang berhubungan ya pacaran lah gitu misalkan, tapi cuek sama keluarga si pacarnya, kadang nggak mau kenal lah ya, contohnya kayak gitulah gitu. Terus yang kedua, kalau kata ibu aku ya, ini dari mungkin sama sih dari turun temurun, diusahakan kalau kita berkunjung atau ngapel lah, istilahnya ngapel keluar ke pacar kita, diusahakan jangan tangan kosong. Minimal bawa lah buat keluarganya, tapi buat keluarga jangan kita pacaran keluar aja buat pacar kita, tapi buat keluarganya tuh nggak pernah dibawain gitu sih. Iya benar banget. Tapi kayak hubungan pacaran ya, kalau pacaran itu biasanya ya itu pasti manis banget itu kalau misalnya kena ya hubungan nggak ada. Kan karena gini loh, mau pacaran, mau rumah tangga, mau berapapun lamanya, semua orang tetap itu tahapnya masih belajar, semua masih belajar kan. Nggak ada yang habis menikah udah selesai, nggak mungkin kan. Benar. Tetap belajar gimana caranya bikin 2 otak 2 pikiran gitu kan. Tapi kalau wejangan dari ibu sendiri tuh selalu bilang gini, kalau ada masalah kita kan nggak mesti melulu enak terus gitu hubungan. Kalau ada masalah intinya kalau satu jadi api kamu jadi air, kalau kamu jadi api dia harus jadi air gitu. Jangan jadi api dua-duanya, harus ada yang meredam. Iya, Gitu. benar ya. Jangan meninggikan ego. Jangan meninggikan ego, itu yang paling utama ya guys. Sama yang kayak dikatakan Loli juga tadi, jadi kalau misalnya sama-sama marah, nanti ini yang datang ke orang ketiga setan lagi ya kan, apa nggak makin panas gitu kan. Jadi harus ada salah satunya meredam. Tapi misalnya nih contoh, aduh hasil jadi air, kapan aku jadi api, ada nggak? Kayak gitu mungkin menuntut ya, apa mungkin Itu mah itu cari-cari masalah. bener, aku mulu nih yang jadi air kayak jadi kayak yang aku bilang tadi, aku baca resep itu jadikan sedikit candaan, tapi jangan pas lagi emosinya ngomong kayak gitu ya, pas lagi udah dingin baru candain seperti itu. Aku mulu nih yang jadi air, sesekali aku yang jadi api, kamu ngalah gitu. Jadi kayak lucu gitu ya, kayak mau berantem, mau adu jotos nggak jadi, terakhirnya ketawa lucu-lucuan. Nah benar banget, jadi harus ada yang mengalah. Kayak kalau kita berapi-api ya kamu ya nggak dengerin aku dulu, iya gitu. Jadi iya aja gitu, padahal dalam hati udah panas sekali ya kan. Jadi harus saling mengalah, jangan meninggikan ego. Untuk menikah itu, teman-teman yang sudah berkongsi cerita untuk secret resep hari ini, resep rahasia hubungan langgeng. Terima kasih untuk Loli, Andika, Felix, Kak Yura, Naisila, Om Zai, Haye. Karena aku nggak sempat nanya Naisila ya, dia biasanya siang gini kerja, nggak bisa on mic. Terima kasih sekali lagi guys, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ketemu lagi besok di jam yang sama di siarannya Tasya. Jadi besok kita mau bahas resep rahasia apa nih ya. Nah besok tungguin ya di jam yang sama, jam 2 hingga jam 3 siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 3 hingga jam 4 siang. Jadi jangan lupa mampir ya guys, dan jangan lupa subscribe YouTube dari Diary TMS ataupun fanspage-nya
Facebook Dia di TMS dan juga Instagram TMSli 2020. Oke, see you again guys. Nur, Kos Magang beserta host yang bertugas Tasya TMS pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.